Betul? Oke. Halo, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ya, senang sekali bisa ketemu di Sabtu Santuy bersama Paman Gary. Kita tunggu ya Paman Gary-nya. Wow, terima kasih nih Bapak Bambang. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Ini Paman Gary sudah join. Hari ini topiknya adalah seni memberi pujian. Saya yakin semua orang pasti akan senang dan bahagia menerima pujian atau mendengar pujian yang disampaikan dari orang lain pada kita. Betul nggak? Nah, kita akan bicara dengan Paman Gary. Halo, good morning Paman Gary. Gimana kabarnya hari ini? Good morning, Ibu Justina. How are you? Apa kabar? Baik, sehat, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Sehat semuanya. Paman Gary, you look different. Keren banget nih. Gaya rambut. Am I? No. Oh, thank you. That's a huge compliment karena this is me. This is the real me. Jadi biasa-biasa aja, Bu. Tapi thank you. Oh, senang juga ya dapat komplimen kayak gitu. Ada pujian-pujian. Iya. Oh God. Rasanya gimana nih kalau mendengar pujian pasti hati kita juga bahagia kan? Iya, tapi wait. Ini good evening untuk Ibu Anita Kristianita yang ada di Kanada. Thank you. Ini nggak tahu ini istilah polem kali ya, Bu. Bu Anita. Tapi ya ini adalah salah satu cara merubah penampilan atau memang yang orang terbiasa lihat, but this is the real me yang kadang-kadang orang nggak notice karena biasanya kalau saya tampil pada saat ada di sosial media atau di stage atau juga di beberapa talk show, saya pakai topi karena itu memang kredonya dari brand ceritanya gitu ya, Bu Justina. Jadi itu memang satu hal yang dibuat lah. Tapi this is the real me. Kita coba ngobrol as the real me gitu. Dengan Pony Beatles-nya. Oh my God, this is funny. Thank you. It's a huge compliment. Thank you. Nah, ini ngobrolin tentang pujian ya, Paman Gary. Pastinya kan bukan hanya untuk anak-anak saja kan, tapi kita juga sebagai orang dewasa, bahkan sampai kita nanti tua pun kita pasti akan suka dan senang kalau mendengar pujian. Pasti. Menurut Paman Gary selama berkecimpung di dunia anak-anak nih, apa saja sih yang menurut Paman Gary penting banget tentang pujian ini? Oke. Interesting, Bu Justina. Jadi betul bahwa memang kalau pujian atau apapun istilahnya ya, compliment atau giving credit gitu, atau juga ada sesuatu yang dikasih sebagai penghargaan dalam bentuk wordings atau memuji seseorang, kalau dikaitkan dengan dunia anak-anak ini memang punya satu hal yang agak berbeda karena itu bisa menjadi seperti pisau bermata dua, Bu Justina. Wow. Kalau diberi, ya pisau bermata dua tuh, it's not a very dangerous stuff, tapi adalah satu hal yang memang sebagai perlambang bahwa ini bisa punya akibat yang mungkin berbeda di tiap anak. Ada anak yang memang kemudian menjadikan komplimen atau pujian ini seperti stimulus baik. Stimulus baik itu artinya ada afirmasi yang anak ini dapat. Waduh, kamu pinter ya. Aduh, kamu hebat. Waduh, kamu kuat gitu misalnya. Buat beberapa anak ini menjadi afirmasi positif. Iya ya, I am strong, I am clever gitu. Saya memang pintar, saya memang hebat, saya memang kuat. Tapi buat beberapa anak lain, ini seperti orang dewasa juga sudah punya pola berpikir ini. Dia biasanya bertanya gini, wah kamu pintar, terus dia dengan memincingkan mata, okay, what do you want, mom? Karena kebiasaan seperti itu ya, banyak orang puji terus mengharapkan orang tersebut melakukan sesuatu untuk kita gitu ya. That's the point. Jadi kadang-kadang pujian itu pun bukan sesuatu yang sincere istilahnya. Bukan sesuatu yang diberikan karena memang dia berhasil mencapai satu kriteria tertentu atau juga sebagai bentuk penghargaan. Tapi adalah sebagai satu tricky way atau cara untuk bisa mendapatkan other goals. Ada satu hal lain yang memang dituju dengan cara memberikan pujian ini.
aduh, ibu cantik banget, aduh, ibu hebat banget, ibu pinter banget, ibu boleh nggak kalau saya misalnya pinjam uangnya, gitu misalnya kayak gitu, jadi kayak Oh, it's a gitu ya ya. itu examples yang dan ternyata hal-hal seperti ini pun kemudian dibaca oleh anak-anak pun ini dari daily life yang kadang-kadang secara tidak sengaja parents suka memakai compliment ini untuk mendapatkan goals yang lain. Duh, kamu pinter deh. Kalau gitu boleh nggak tolong mama? Sih, ada sesuatu yang kemudian koma. The next wordingsnya itu ternyata kemudian membentuk di dalam afirmasi. So, any compliments pasti ini hanya sekedar yang fake. Nah, hati-hati, dunia anak itu adalah dunia, kita pernah ngobrol Bu, copy pasting. Mereka menyerap, melihat, mendengar, dan kemudian meniru. Sehingga pola pikirnya di dalam mindsetnya anak-anak ini adalah, so, setiap komplimen itu pasti adalah cara untuk, it's a way to get something. Ada satu cara yang harus untuk dilakukan mendapatkan sesuatu yang di ujungnya. Oh, ini nanti makin dia dewasa makin terbentuk, Bu. Akhirnya kalau anak zaman sekarang, Bu, bilangnya lebay, peres gitu istilahnya gitu. Pasti ada maunya katanya gitu. Jadi kita harus tahu sebenarnya ya, biar pujian kita itu bisa tepat sasaran. Iya. Si anak menerimanya juga dengan positif dan betul. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan itu dihargai begitu ya. Iya. Berapa peserta nih, Ibu Solihah, Pak Bram. Ada Mas Bram, oke. Ya. Elika Tamara. Mungkin ada dari pengalaman para viewer di sini yang juga teman-teman pernah rasakan bagaimana rasanya dipuji atau bagaimana tadi yang Paman Gary bilang ya. Ada nih sesuatu lagi. Silahkan bisa dituliskan di chat ya. Yes. Silakan untuk tulis di komen. Tapi now it's my turn, Bu Justina. Aku juga pengen tahu kalau dari view-nya atau pandangannya Bu Justina sendiri, opini Bu Justina, ini gimana nih kalau kasih pujian, apalagi Bu Justina kan bergerak di dunia pendidikan, handling the school gitu ya. Dalam proses tumbuh kembang anak pasti juga ada dong pujian itu dipakai untuk sesuatu yang misalnya memberikan reward kepada mereka. Nah ini mesti pintar-pintar ngatur ya Bu ya sebenarnya ya. Ya, saya banget. Kadang-kadang kita cenderungnya tidak memberikan pujian karena khawatir kalau dipuji itu nanti mereka menjadi manja atau menjadi nanti dia sombong gitu. Yes. Kadang-kadang gitu. Tapi ada juga orang tua atau kita itu mendengar pujian yang kamu hebat sekali. Hebatnya di mana ya? Nah, kadang-kadang hanya general pujian ya, pujian yang sangat umum. Nah, itulah Paman Gary yang perlu kita juga sharingkan ya, gimana sih caranya. Ini tadi ada yang sharing ini, kalau bilang, kamu kalau dipuji, aku kenapa ya kalau dipuji malah mengelak. Misalnya, kamu cantik, terus aku bilang, enggak, gitu. Kayaknya hampir sebagian besar orang gitu ya, Paman Gary ya? Iya. Jadi karena itu tadi Bu, karena dalam mindset mereka pun sudah terbentuk satu barrier, ada shield yang dia miliki dalam dirinya. Pokoknya kalau ada yang memuji aku, pasti ada maunya. So ini sudah membuat judgment, sehingga apapun yang dipuji dari orang, walaupun itu sincere, kemudian dia akan mengelak, akan tolak. No, you lying. Sebenarnya aku nggak begitu. Pasti kamu ada maunya. Padahal siapa tahu memang betul sincere. Dia memberikan satu hal yang sebagai komplimen atau pujian, atau juga malah mau memberikan kredit gitu, bahwa kamu pinter banget, sebenarnya kamu bisa melakukan yang ini. Gitu, Bu. Ya. Yang merasa, aku nggak seperti itu. Jadi top esteemnya ya, atau rasa percaya, makanya selalu mengelak atau menolak. Betul, Paman Gary? Iya. Ibu sudah mengaitkan sama self-esteem. Ini bisa menjadi hal yang semakin luas. Ternyata betul, bahkan pujian ini pun bisa membuat seseorang punya self-esteem. Jujur saja Bu, kita sebenarnya semua seneng kok. Dipuji itu semua senang. Nggak mungkin ada orang yang nggak suka gitu ya.
Tapi kemudian yang membedakan antar kita adalah how we respond. Apa yang kita respon dari pujian orang. Ada yang memang kemudian responnya adalah accept dan betul-betul thanking, betul-betul berterima kasih dan menjadikan ini sebagai satu kekayaan diri. Tapi ada yang kemudian mempunyai agenda lain. It's a tricky way. Kamu memang cuma ada maunya what do you want gitu. Nah, itu yang kemudian membuat beda how we respondnya ini ya, yang dari pujian orang sampaikan gitu. Kalau kita lihat banyak sekali manfaat dari pujian ya Pak Manggeri ya. Tadi adalah untuk meningkatkan self esteem atau kita bisa lebih termotivasi ya bila dikatakan misalnya kamu bagus banget loh, atau mami masakannya enak sekali, rasanya pas, manisnya pas. Nah, nanti kita jadi pengen bikin lagi kan. Ya, itu secara normalnya gitu. Jadi memang ada ya stimulus lah istilah saya. Dengan pujian ini kemudian menjadi stimulus baik itu yang untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak juga kemudian terbentuklah dalam mindsetnya dia, oh aku memang bisa membuat ini, aku memang kuat, aku memang sanggup. So, seperti yang dikatakan teman-teman, I will keep that words. Aku akan menyimpan pujian itu sebagai sesuatu yang the real me untuk bisa dilakukan dengan baik. Dan itulah respon yang saya bilang positif. Kemudian dia mendapatkan pujian ini menjadi amunisi buat diri pribadinya untuk bisa melakukan the best version of him or her. Dia bisa menampilkan sesuatu yang terbaik karena memang seperti pujiannya. Gitu kan, kalau pujian tuh pasti positif kok. Kalau istilahnya ada kuadran tuh pasti nilainya naik. Nggak mungkin kamu jelek sekali ya gitu tapi sambil senyum, kan nggak mungkin Bu. Pasti kamu bagus sekali, kamu cantik sekali, kamu hebat, pasti ke atas ininya grafiknya. Nah, itu yang kemudian kalau di dalam istilah secara psikologi anak, grafik yang naik inilah yang akan mengangkat dia, oh I can do this gitu. Sehingga kayak balon yang keangkat gitu. Gitu. Ini ada Bu Betty, selamat pagi Bu Betty, Bu Joanna. Selamat pagi. Bu Angelika, oh ini ada pertanyaan juga. Pujian bisa ya ketika anak gagal. Bagaimana ini? Bukan harus ketika berhasil atau juara saja ya. Ibu Justina tadi di bagian awal sebenarnya sudah menyebutkan hal ini, bahwa ternyata pada saat memberikan pujian pun ada hal yang agak terlupakan, itu mengenai masalah di baliknya itu untuk apa gitu ya. Kalau tadi Bu Angelik Tamara mengatakan, oh ini bisa justru diberikan untuk anak yang gagal. Nah, memberikan pujian pun ternyata harus ada seninya, seperti judul kita hari ini, seni untuk memberikan pujian. So pujian is not only sentence atau words, tapi ada art touch-nya, bahwa pada saat kita jadi pada saat kita mau memberikan pujian pun ini, seninya adalah kita harus tahu sebenarnya kalau memberikan pujian untuk seseorang yang gagal seperti tadi Bu Angelik sampaikan, sisi apa yang ternyata dia punya sesuatu yang positif, kapabilitas dia yang lebih. Nah, itu yang kita push. Jadi misalnya pada saat si anak gagal, tapi justru memberikan pujian, mau bangga karena kamu mau berusaha lagi. So itu yang menjadi pujiannya, bahwa okay, we accept you fail, kamu gagal, tapi bahwa yang dipujinya itu ternyata kamu berani untuk mencoba lagi. Itu sesuatu yang kemudian bisa menyulut niatan baik atau juga afirmasi, stimulus yang baik buat si anak, Bu. Oke, saya setuju banget. Jadi setiap hal itu pasti ada sisi positifnya. Ya, pasti. Jalan pun di situ ada sisi positifnya, yaitu dilakukan. Jadi kekonsistenan mereka, misalnya komitmennya untuk itu perlu juga kita berikan pujian secara spesifik. Yes. Ini ada Bu Joanna tanya, Pak Manggeri dan Bu Justina, bagaimana caranya memberi pujian pada saat anak kita mengalami atau melakukan kesalahan supaya bisa berhasil setelahnya. Jadi maksudnya ulangi lagi kesalahannya ya.
Mhm. So this is an art. Ini sekali lagi yang tadi karena kita judulnya adalah artnya, seni memberikan pujian. So this is the other side of an art. Seni lain untuk bisa memberikan pujian seperti Ibu Joanna tadi sampaikan. Saya justru tidak melihat bahwa di sini perlu memberikan pujian. Karena pada saat memang ada satu kesalahan yang perlu dilakukan, justru bukan pujian, wah, kamu pintar mencuri sekarang. Be careful with that pujian gitu, karena nanti bisa membuat sesuatu. Kalau memang kesalahan, justru harus diberitahukan sesuatu yang benar supaya anak itu akhirnya punya comparison. Oh, Tahu this is right, this is wrong, this is gitu. Ya. tidak boleh dilakukan begitu ya. Yes. Hati-hati. Jadi bukan semuanya, oh, kamu pintar, kamu hebat. Tunggu dulu. Ini kesalahan. That's a mistake. Justru tidak harus mendapatkan credit atau juga komplimen dari situ. Jadi kita harus ingat seninya adalah bila itu suatu kegagalan yang kita bisa lihat ada sisi positif dari apa yang anak kita lakukan, kita perlu dengan spesifik mengatakannya. Misalnya, kamu sudah bagus, apa yang perlu dilakukan berbeda nantinya biar kita bisa lebih maju lagi. Gitu. Tapi kalau itu kesalahan, itu ya kita nggak perlu puji karena itu harus accept, betul. Gary. Jadi kita bisa letakkan yang mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Yes, itu karena itu adalah the first pattern istilahnya Bu di dalam golden age ini, anak-anak di masa tumbuh kembangnya. Pattern inilah yang nanti akan mereka pegang sampai mereka dewasa. Pattern itu artinya pola kalau ternyata misalnya, oh, aku melakukan kesalahan pun ternyata dipuji ya. Jadi mungkin as simple as kamu pinter sekarang bisa ngambil uang dari dompet mama gitu. Tapi terus nanti dari situ terbentuklah tersimpan sampai mereka dewasa, ada perilaku yang koruptif, ada yang stealing, yang mereka akhirnya excuse ini sebagai sesuatu yang benar karena dari kecil sudah terpupuk seperti itu, gitu. Iya, betul. Nah, kadang-kadang kita juga merasa bingung kalau misalnya nih ada anak kita yang masih balita menunjukkan gambar ke kita. Gambarnya kan masih berantakan ya. Iya. Gambarnya itu kayak bulat-bulat ada biru-biru. Nah, terus habis itu ada coret-coretannya. Reaksi kita kalau kita disuruh melihat gambar itu, kita bisa berikan. Yang gimana? Pinter Ibu Justina. Ibu Justina, saya jadi ingat waktu saya masih kecil, saya tuh kalau nonton TV ada satu acara TV, mungkin Bu Justina tahu. Ada dulu namanya almarhum Pak Tino Sidin. Nah, itu bagus. Jadi Pak Tino Sidin itu mengasuh acara di TVRI untuk gemar menggambar. Saya ingat sekali itu acara. Setiap minggu dia mendapatkan kiriman gambar dari anak-anak seluruh Indonesia. Ada yang gambarnya memang indah, ada yang gambarnya, well, kita juga nggak bisa bilang itu bagus banget. Tapi satu hal yang saya perhatikan, setiap lembar kertas gambar yang beliau tunjukkan di layar televisi, semua diberi komentar bagus. Dan saya sampai sekarang masih ingat gaya bicara beliau. Jadi misalnya, oh ini dari Justina yang ada di Jakarta, bagus gitu. Jadi kita lama-lama menirukan seperti itu. Awalnya saya pikir ini satu hal yang candaan atau satu hal yang sifatnya hanya iseng gitu. Tapi kemudian kalau Ibu tadi sudah mengaitkan dengan masalah proses tumbuh kembang, proses mindset anak yang juga nanti akan bisa memupuk mereka, ini ternyata memberikan satu stimulus sangat positif kepada anak-anak itu. Ada self-esteem. Gambar saya dimunculkan di TV, walaupun cuma coret-coret aneh, warnanya nggak karuan, tapi sama Pak Tino Sidin dibilang bagus. So dia punya self-esteem yang baik, dan kemudian juga dia memberikan kredit kepada teman-teman yang lain. Oh, gambar kayak gitu juga yang temanku kirim dibilang bagus. Berarti saya tidak bisa untuk meng-undervalue mereka, karena ternyata mereka juga bagus. Ini mindset yang kemudian terbentuk di anak-anak. Itu. Diberikan sesuatu yang spesifik ya, misalnya bagus, meskipun tadi kan ceritanya tentang anak balita yang menunjukkan gambar, ada biru-birunya, ada bulat-bulatnya, terus kita tidak hanya stop dibilang bagus, tetapi kita juga bilang, oh, mami suka komposisi warnanya. Nah itu dia.
pertanyaan berikutnya. Itu dia. Apa ya, Nak? Gitu. Nah, Itu dia. Kak, ini ada ikan berenang di laut. Nah, kita bisa bangun komunikasi di situ. Iya. Nah, kalau Ibu juga di beberapa waktu yang lalu pada saat kita ngobrol di Sabtu Santuy sempat menyinggung sedikit tentang masalah lifelong learning. Bahwa kita belajar ini pun sebenarnya bukan cuma duduk di bangku sekolah dan jam-jam tertentu. Selama hidup kita ini kita belajar. Sehingga pada saat anak itu kemudian diberi komentar gambarnya bagus. Saya masih kasih contoh yang tadi Ibu kasih tahu. Tapi kemudian diberi satu hal yang detail, sisi apa bagusnya. Wah, gambarnya bagus karena kamu menggunakan warna yang banyak, gitu ya. Sehingga si anak ini pun kemudian tahu, oh that's why saya mendapatkan kredit bagus ini. Dan dia tahu bahwa itu memang kekuatan dia. Atau misalnya, wah gambarnya bagus karena ternyata garis kamu tegas. Gitu. Sehingga dia tahu, walaupun it means warna yang dia pakai jelek, tapi gambarnya tegas. Itu yang kita puji. Itu yang kita kasih komplimen. Itu yang kita kasih kredit di bagian itunya. Gitu. Kita boleh membingungkan anak ya. Kalau kita bagus, nanti dipikirnya, oh itu sudah oke. Jadi kita lihat spesifiknya itu di mana. Jadi kita yang secara spesifik, sehingga dia tahu yang bagus yang mana. Kemudian, oh ini gimana kalau kita tambahkan warna ini untuk yang di sisi sebelah sini. Jadi selagi memuji, kita pun juga memberikan feedback atau umpan. Yes, ada continuity-nya. Jadi bukan cuma memuji, that's it, gambar kamu bagus, bye, mama sibuk ya. No, bahwa dari situ kemudian ada, oh coba deh, kalau kamu bikin gambarnya sekarang dengan sisi pandang yang berbeda, oh dia akan semakin kreatif karena dia sudah punya amunisi awal bahwa dia dikatakan bagus di situ. Dan buat dia ini sesuatu hal yang punya eager lah untuk bisa meneruskan yang baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Joanna. Ini juga ada Pak Doli Wohon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Doni. Nah, berarti semua bergantung orang tua dan lingkungan ya Paman Gary. Perkembangan anak hingga dewasa. Sejauh mana kita harus memberi pujian? Apakah terus-menerus atau sewaktu meraih kemenangan saja? Kalau mengenai, karena ini sekali lagi art ya Bu ya. Art itu berarti memang setiap anak itu very unique. Tidak bisa setiap anak itu kita samakan polanya. Atau ada pattern yang seragam untuk 10 anak, 10 pattern yang sama. Nggak bisa. Itu harus setiap anak memang very unique. Jadi kalau Ibu Yohana tadi sempat juga tanyakan seperti itu, kita pasti tahu gimana culture-nya, habits-nya, mindset-nya anak ini sendiri, atau responnya dia tentang kredit atau pujian ini. Karena setiap anak bisa berbeda. Ada yang memang pola pikirnya kemudian terbentuk ini positif, tapi ada yang kemudian yang terbentuknya adalah dikasih pujian terus. Oke, Mom, what do you want? Gitu. Jadi ibunya kaget. Loh, kok mikirnya kayak gitu? Tidak harus terus-menerus, Bu Joanna. Tidak harus terus-menerus. Tapi bahwa menunjukkan yang baik itu memang harus continue. Tidak ada batas waktu. Jam 7 sampai jam 5 sore kita bisa ngobrol yang baik. Setelah itu nggak bisa. Namanya lifelong learning. Setiap jam itu memang terus akan berjalan. Jadi tidak akan ada jam istirahat, jam stop. Apalagi kalau Bu Joanna bilangnya parents. Parents is not a contract job. Itu bukan sesuatu yang by contract, kita bekerja jam segini sampai jam segini, atau juga dengan hari-hari tertentu. It's 24 hours a day, 7 days a week, 30 days a month, is sesuatu yang memang akan berlanjut terus gitu. Nah, kadang-kadang karena kita nggak terbiasa, jadi kayaknya agak kaku untuk memberikan komplimen atau pujian. Saya pernah nih Paman Gary ikutan satu sesi ya, di mana kita praktekkan juga di rumah untuk membiasakan memberikan sesuatu yang positif pada keluarga kita. Interesting. Tell me. Apa yang Ibu dapat dari situ? No, this is interesting. Karena memang setiap culture bisa beda, Bu. Ada culture yang terbiasa memberikan kredit, pujian, tapi ada culture yang nggak terlalu terbuka. Nah, apa yang Ibu dapatkan? Bagi-bagi dong, Bu. Nah, waktu saya mempelajari itu tuh katanya setiap hari itu kita harus penuhi
sesuatu yang positif dengan memberikan pujian setiap hari, setiap hari. Nah, tadi kan pertanyaannya apakah terus menerus? Mhm, mhm. Untuk membiasakan itu kita harus punya waktu dulu. Waktunya kita harus sepakati di mana semua anak atau anggota keluarga bisa spend waktu sama-sama nih. Itu, yaitu tadi diberikan beberapa topik. Topiknya yang pertama adalah apa yang bisa kita puji dari anggota keluarga kita pada hari itu. Oke. Dan kebiasaan. Jadi memuji dulu, memuji. Misalnya hari ini anak saya misalnya Marco. Oh, hari ini Marco terima kasih banget ya. Kamu sudah bagus sekali untuk merapikan tempat tidurmu sendiri. Oh, good. Ya. Akan di tempatnya, gulingnya juga. Terus ini sudah disapu semua. Terima kasih ya. Terus, nah, itu kalau kita biasakan memberikan pujian dengan detail dan ada waktu yang kita berikan tadi, ya tentunya nanti akan jadi kebiasaan dan nantinya anak-anak sesuatu yang kalau kayak gini saya dipuji ya, berarti memotivasi dia juga. Yes. Nah, di meeting atau di waktu tersebut kita juga bisa menanyakan tentang pengalaman hari itu. Bagaimana pengalaman? Apakah ada yang membuat kamu bahagia atau membuat kamu senang? Adakah yang membuat kamu sedih? Jadi kadang kan karena kita lagi banyak online learning, gadgetnya dipakai terus kita lupa berkomunikasi ya, Paman Gary. Iya. Nggak usah orang lain, saya juga gitu, Bu. Gitu. Jadi kadang-kadang iya. I got the point. Betul. Jadi ada waktu untuk kita sama-sama, apakah itu di pagi hari ataukah di malam hari pas makan malam. Terus kita ngobrolin tentang apa yang sudah dilakukan bagus atau memberikan pujian. Dan tentunya dengan detail itu, lalu juga kita menanyakan pengalaman yang terjadi pada hari itu. Sehingga kita sama-sama bisa saling memahami dan lebih dalam lagi. Ya, betul. Tapi memang dalam sebuah sesi yang tadi Ibu Justina ikuti dan ceritakan itu saya tertarik sekali karena memang saya teringat bahwa setiap culture itu punya atau setiap rumah tangga itu punya culture yang berbeda tentang masalah memberikan pujian. Ada keluarga yang sedemikian royal, sedemikian dekat gitu dengan seluruh anggota keluarganya yang bisa dengan gampang memberikan pujian. Wah, kamu segala macam. Tapi ada keluarga yang secluded. Being in the same house, tapi kayak mereka satu sama lain kayak stranger, living in their own rooms, yang benar-benar bahkan untuk komunikasi antar ruangan aja, misalnya WhatsApp mau makan sekarang nggak, terus dari kamar satu lagi nanti aja gitu. It happen. Ini terjadi, Bu, di dunia modern sekarang gitu. Jadi living in the same house tapi we never met each other. Bisa kadang-kadang satu hal yang memang daily life terjadi. Tapi setiap keluarga, setiap family punya culture yang berbeda, saya setuju. Jadi mungkin kalau ada yang aneh justru kalau memberikan pujian terus-menerus, tapi ada juga yang perlu dibiasakan. Seperti yang tadi Ibu bilang, dibiasakan memberikan pujian. Oh yes, it is very important untuk memberikan pujian supaya ada stimulus baik, sehingga dari kecil pun anak bisa punya pola atau pas yang benar. Dan nanti bisa diwariskan juga pada saat mereka jadi orang tua juga. Yes. Betul. Ini Paman Gary ada pertanyaan lagi. Paman Gary, kos anak saya terbiasa saya omelin, jadi kalau saya memuji dibilang aneh. Posisi emang galak. Ya itu tadi, Bu. Jadi how they respond atau how we respond itu bisa menjadi satu ukuran. Karena pada saat kita memuji terus dibilang aneh, berarti bukan salahnya si kecil, tapi we did something. Berarti kita yang mesti ngaca. Kalau gitu selama ini aku mujinya apa ya sebenarnya, benar atau enggak? Ternyata komen aneh ya. Jadi bukan salah dari komennya, tapi itu menjadi bahan kita untuk introspeksi. What happened with my credits atau juga pujian yang kita berikan? Jangan-jangan memang kita pakai ini sebagai a tricky way to get something else yang memang kita pakai. Kamu pinter, please bantu mama, boleh nggak kamu? Jadi kayak pasti setiap pujian pasti ada maunya. Jadi kita harus tulus untuk memuji. Nah ini Bu Anita menarik banget ini pertanyaannya, banyak yang memuji anaknya secara fisik, cantik, girl, paling cantik,
ini paling ganteng. Apa pendapat Bu Yusin dan Paman Gary? Apalagi pujian merayu saat ngambek. Oke, Paman Gary. Saya pernah melihat sebuah video untuk motivasi gitu ya dari salah seorang coach di luar negeri yang mengirimkan sebuah video. This is cute. Ada seorang anak yang baru pulang dari les balet. Masih kecil, dia nangis di depan ibunya karena teman-temannya di tempat les balet bilang she looks so ugly, mukanya gitu ya. Tapi terus ibunya pada saat itu bilang, no, look at the girl. You are the most beautiful girl in this world. I trust you the most prettiest girl in this world. So, si anak itu pelan-pelan kemudian mendapatkan afirmasi. Memang secara fisik, tapi ternyata apa yang ibu ini sampaikan kepada putrinya itu membuat satu hal yang kemudian dia punya shield atau juga punya pemikiran baik bahwa kalau gitu kita nggak baik ya untuk memuji, bahkan untuk undervalue orang juga berdasarkan sesuatu yang fisikal. Karena ternyata saya udah ngalamin nggak enak nih diledek sama teman-teman. Nah, pujian dari ibu tadi memang memang fisik, tapi punya satu hal yang sangat positif yang kemudian membuat anak itu menjadi punya self-esteem, percaya diri yang baik. Dan itu bukan cuma merayu, itu memang si anak itu lagi ngambek, lagi nangis, tapi itu ibunya bilang, every mom will tell you that you are the most handsome, the most beautiful girl in this world. Pasti. Nah, disitulah kemudian anak itu punya punya kepercayaan diri yang kuat gitu. Jadi kalau kita memuji tentang fisik, anak mama ganteng segala macam, pastinya maksud kita adalah untuk meningkatkan self esteem ya. Iya. Tapi kalau too much itu juga kadang-kadang anak akan merasa Bu gitu kan. Masih what do you want, Mom? Gitu. Nah, karena memang ini art. Ini artnya kalau kita lagi lihat anak kita ngambek, terus apakah kita juga perlu kasih pujian? Sepertinya ini juga hampir mirip dengan kalau anak kita membuat kesalahan. Yes. Kalau anak kita lagi ngambek, kita hindari juga memberikan pujian. Kita malah harus tanya, ada apa? Kita address the emotion. Kamu marah ya? Apa sih yang membuat kamu marah? Coba ceritakan. Nah, itu yang kita berikan pada anak kita lagi ngambek. Jadi bukannya dikasih pujian yang lebay atau overdosis tadi, malah jadi bisa, itu yang saya bilang di awal tadi, bisa menjadi mata dua. Pujian ini pisau bermata dua. Ini justru malah menghancurkan, memberikan efek jelek atau buruk pada si anak, bukannya efek yang positif. Ini ada pertanyaan lagi. Jadi kalau memuji penampilan, oke ya, nggak ada salahnya, bukan hanya prestasi saja. Bisa jadi ini sesuatu yang positif pada beberapa orang, tapi bisa jadi hal yang tidak terlalu dianggap positif pada beberapa orang lain. Makanya kita mesti tahu. Jadi kayak misalnya, oh kamu jangkung sekali orangnya ya. Oh, that's a body shaming statement. Terus saya kaget. No. Nggak, ini sesuatu yang compliment. Tapi you're supposed not to say that karena kita memang nggak. Oh iya. Akhirnya saya paham. Buat beberapa orang memang bisa jadi positif, tapi buat beberapa orang lain itu bisa jadi satu hal yang negative comments istilahnya. Hati-hati tentang masalah fisik ini. Nah, ada juga yang waktu itu tuh saya di SD tuh saya merasa tinggi banget ya. Akhirnya tinggi dia sendiri di antara teman-teman. Akhirnya jalannya jadi agak bungkuk. Jadi nunduk. Iya, karena ibu sering diledek bahwa itu negatif, itu jelek. Padahal hey. Kalau kita dikasih tahu, kamu tinggi nanti bisa jadi foto model loh. Mungkin saya akan lebih positif. Enggak, kamu kok gede sendiri, yang lainnya masih segini. Iya, betul. Hebat. Okay. Jadi pujian itu kita harus tulus dan harus juga tahu konteksnya. Nah tadi kaitan dengan yang pujian, kamu cantik, kamu ganteng. Kita kadang-kadang juga merasa lihat orang, cantik banget ya. Nah, ya. Perlu juga kita kasih tahu. Perlu. Memang itu sesuatu yang saya tidak munafik, Bu. The first thing comes to us itu adalah sesuatu yang sifatnya vision. Jadi kamu harus memuji mindset, akal, pemikiran. Oke,
Tapi how can I get that? Kalau ternyata saya belum kenal dengan seseorang gitu ya. Pada the first impression itu kan hal yang normal, wajar. Pada saat ketemu dengan misalnya ada orang mengirimkan lamaran kerja untuk datang ke perusahaan saya, kemudian saya harus interview, saya pasti akan lihat the first impression dia datang. Baju apa yang dia pakai, seperti apa dia, the way he act, the way atau she moves begitu, bukan berarti harus nari-nari, tapi seperti apa dia menampilkan first impression dirinya, karena ini adalah satu pekerjaan nanti harus berhadapan dengan klien, misalnya kayak gitu. Toh itu normal kalau saya pakai the first impression ini, sehingga pada saat ternyata ada hal yang positif, wow, dia cantik emang, dia keren. Physically, it's normal, saya bilang. Tapi kalau ini kemudian dipakai untuk sesuatu yang lebih, nah itu body shaming. Karena udah memakai unsur physically ini untuk tujuan lain ceritanya. Jadi yang penting ketulusan kita. Ibu Natalia, Ibu Hati, Pak Amin, Ibu Tria, halo semuanya. Seru. Oke, seru nih. Nah, kalau tadi kita bilang tentang penampilan juga perlu kita puji. Jadi kalau saya, Paman Gary juga sah-sah saja kan. Paman Gary, you look great with that hairstyle. Thank you. Nah itu responnya kan thank you, bukannya terus yang responnya, Ibu, what do you want? Gitu. Kita juga puji penampilan kita. Bajunya warnanya kombinasinya keren banget. Saya ya, gitu kan. Jadi kalau memuji, kita juga perlu memuji dengan tulus, memuji dengan juga spesifik. Apa sih yang orangnya tahu, nggak cuma betul. Ada juga pujian dengan satu hal yang dengan tulus, dengan betul apa yang dia sampaikan itu hal yang benar, tapi ternyata punya tujuan lain. Jadi misalnya gini Bu. Ini adalah satu pembicaraan yang terjadi pada saat ada sebuah fashion show yang saya kemudian hadir, terus ada banyak orang katanya Bu yang mengatakan koleksi baju di fashion show itu sebenarnya jelek gitu. Nah katanya saya sering nggak terlalu berkomen, tapi terus kemudian ada wartawan nih menanyakan kepada beberapa tamu, bagaimana pendapat Anda tentang koleksi yang tadi ditampilkan oleh fashion designer ini? Ibu tahu apa yang dijawab oleh salah seorang teman saya? Aduh, makanannya enak semua di sini. So it means itu adalah sebuah cara lain yang mengatakan sebenarnya saya nggak terlalu suka dengan koleksi baju tapi di sini suguhan makannya enak karena di sini ada 5-star hotel. Oke, terus begitu itu saya mundur, saya pergi, saya bilang, oke, ini satu hal yang memang pujian, tapi semua orang begitu mendengar kata-kata itu, they know exactly what does it mean. Apa sebenarnya yang dituju dari pujian ini? Yang ditanya adalah koleksi bajunya, tapi kenapa dia bilang semua makan di sini enak? Pasti ada hal lain kan, cuman nggak enak untuk mengatakan ini semua di sini jelek gitu. Itu adalah beberapa art atau seni di dalam memberikan pujian yang ternyata kita ketemu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya kadang-kadang kita perlu artnya itu, ya kita harus tahu tempatnya di mana kalau kita mau memuji. Terus pada saat bukan hanya hal-hal yang sangat istimewa saja yang dipuji, tapi hal-hal kecil pun perlu kita puji juga. Kadang kayak misalnya, kalau dia nggak juara ya saya nggak puji, padahal usahanya udah keras banget. Betul. Tapi kan kita juga perlu memberikan penghargaan pada usahanya. Tadi Paman Gary bilang begitu ya. Nah ini Angelica tanya, kadang-kadang suka bingung ya kalau orang lain muji kita, beneran nggak sih? Atau gimana cara membedakannya, Paman Gary? Membedakan tulus dan yang nggak tulus nih gimana? Sekali lagi Bu Angelique, Bu Justina dan juga teman-teman semua, kita tidak akan pernah bisa main tebak rasa. Tebak rasa itu artinya mengerti apa yang ada dalam pemikiran seseorang, karena saya bukan cenayang, saya bukan clairvoyant, saya bukan seseorang yang bisa membaca pikiran orang, tapi lifelong learning. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti nanti punya sense kok. Ada setiap orang punya feelings atau sense yang nanti akan bisa,
ini orang kayaknya nggak tulus gitu. Kita nggak tahu ini dari mana memang, tapi kadang-kadang itu betul, hati kecil kita bisa berkata seperti itu. Nah, itu yang kita mesti baik-baik simpan supaya tidak menjadi prasangka buruk. Tapi betul seperti itu. Bahwa kita lama-lama pasti punya sense. Kayak gini, Bu. Contoh ya, misalnya Ibu baru kenal dengan seseorang, terus kemudian nggak pernah ketemu sebelumnya, dikenalkan, tapi pada saat Ibu setelah ketemu dengan mereka, 5 menit setelah Ibu pulang, Ibu bilang gini, kenapa ya tuh orang asik banget ya kayaknya gitu. So, padahal cuma baru 5 menit ngobrol, kayak cocok, ada chemistry. We never know. Itu memang sesuatu yang sifatnya udah di luar kuasa manusia. Mungkin ada orang yang cocok, klik, atau juga nggak cocok gitu kayak gitu. Itu bisa saja ya, Bu. Karena kita juga ngerasa ya, ini tulus atau enggak itu kadang kita kerasa sendiri ya, Paman Gary. Kita akan kerasa sendiri. Ini ada nih Ibu Natalia bilang, aduh Paman Gary itu sama kayak kalau ke resepsi makanannya bukan cantiknya pengantin tapi enaknya makanannya. Seperti itu. Ya. Oke, ini juga ada pertanyaan lagi dari Bu Rini. Salah satu anak saya agak tertutup. Kalau dipuji responnya malah jutek. Bagaimana ya? Oke, Ibu Rini membuka satu topik yang ini baru mau saya sharingkan di sini bersama Ibu Justin dan teman-teman yang lain. Kadang-kadang kita hanya menganggap compliments atau pujian ini words by words. Oke, padahal pujian itu juga bisa diberikan dalam bentuk action. Sesuatu yang memang kita lakukan bukan cuma words by words. Mungkin tertutup, mungkin nggak bicara langsung. Tapi misalnya tiba-tiba pada saat si anak ini karena melakukan sesuatu yang hebat, hari itu kita taruh kado kecil, sekotak coklat di tempat tidurnya. This is for you. I'm proud of you. Ibu, itu punya value yang luar biasa. Anak ini tertutup, tapi begitu melihat, Mom gave me this, cuman sekotak coklat, tapi ada suara kecil, this is for you. Memang kita nggak pernah ngobrol, tapi means a lot. Itu pujian. Jadi bukan cuman words by words atau kata-kata yang sifatnya by mouth, gitu, Bu. Jadi kadang kita juga perlu dengan cara lain, yaitu dengan misalnya memberikan dari coklat dengan notes. Nah, iya, itu pujian, itu compliment. Mamanya proud, nah diberikan juga detailnya. Oke. Good morning Ibu Sharing, thank you for joining. Terus ini ada pertanyaan lagi nih, kalau saya mungkin aneh ya kalau dipuji sama orang yang menurut saya nggak tulus, misalnya, wah bajunya bagus, saya malah bilang iya dong. Itu self-esteem yang overdosis. Tapi nggak apa-apa. Kalau toh kita juga nggak usah berprasangka buruk ya. Ambil aja komplimen ini sebagai the real compliment. Ya, I'm so honored untuk mendapatkan komplimen seperti ini. Akhirnya ya kita pakai yang positif. Ambil yang positifnya aja lah. Nggak usah disimpan bahwa pasti dia tricky. Nanti kita pusing sendiri malah. Ya, oke. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Ibu Joanna. Paman Gary, bagaimana mengetahui pada saat kapan orang lain butuh pujian, bukan hanya basa-basi? Oke, jadi maksudnya kalau orang lain perlu pujian, terus kita berikan pujian yang tulus gitu ya? Ya, ini memang itu lagi tadi sekali lagi Bu, setiap orang bisa berbeda, kapan itu bisa juga berbeda. Ada orang yang tadi seperti contohnya anaknya agak tertutup, kalau kita kasih pujian dia malah jutek gitu kan, karena ibu itu sudah kenal dengan culture anaknya, dengan habits, dengan perilaku anaknya. Nah untuk yang kita belum kenal, memang kita juga mesti hati-hati memberikan pujian ini. Apa maksudnya pujian atau ada ujungnya kah atau memang sincere? Kita nggak bisa memberikan sesuatu hal yang langsung bertuju ke orang. Ini adalah satu culture yang ada di dunia barat, Bu ya. Walaupun di Indonesia nggak terlalu menjadi hal yang penting. Pada saat kita ketemu pertama kali dengan seseorang yang kita baru kenal, kita memang tetap memuji, tapi memujinya sesuatu yang tektok. Jadi contohnya gini, nice meeting you Ibu Justina, it's a good weather today. Yang dipuji adalah weathernya cerah, weathernya baik. Sebenarnya itu adalah cara-cara tektok. Dunia barat memang selalu memakai
weather, cuaca yang menyenangkan sebagai simbolisme bahwa dia senang dengan seseorang. Betul. Dan itu tapi beda di culture kita kan nggak bisa bilang wah hari ini hari indah gitu ya. Itu mungkin agak aneh. Tapi di dunia barat itu sering dipakai. Nice weather gitu. Kita tahunya kalau kita ingini orang itu butuh pujian. Biasanya kalau saya lihat dari anak-anak saya atau yang saya interaksi bersama itu, biasanya kalau dia menunjukkan sesuatu, itu berarti kan membutuhkan pujian atau membutuhkan approval kan? Yes. Kan apa namanya gambarnya, Yes. atau menunjukkan hasil karangannya. Nah, di situ waktunya kita juga memberikan komplimen. Komplimen kita sesuai dengan apa yang kita lihat. Misalnya, ini jalan ceritanya bagus. Nah, yang perlu ini kayaknya runtutannya bagaimana ya? Jadi kita lihat dulu, oh jalan ceritanya bagus nih. Karakter-karakternya itu sangat berkesan nih Mama melihatnya. Nah, itu yang perlu kita juga kemukakan kan? Yes. Jadi detail dan juga memang harus betul, bukan sesuatu opini yang sifatnya dibuat-buat yang kemudian malah menimbulkan persepsi salah. Contoh, ini kebetulan Bu Joanna nanya. Anaknya nanya, kalau saya main game terus, gimana nih katanya. Kadang-kadang kita suka kasih pujian untuk reward, tapi juga bisa kita kasih pujian untuk punishment. Jadi, wah hebat kalau saya main game terus gitu. Kalau main game terus pasti nanti bisa jadi juara game sedunia ya untuk electronic olimpiade. Cuman kalau kayak gitu terus nanti berarti nggak pinter yang lain dong gitu ya. Ini bisa menjadi pujian yang menjadi stimulus, tapi setidak-tidaknya mana benar mana salah harus kita kasih tahu bahwa kita nggak bisa main kasih pujian terus kayak tadi Ibu Justina sempat sampaikan. Pattern harus tetap, ini salah ini benar, jadi nggak bisa yang semua dikasih pujian. Ya, jadi kita harus ingatkan juga. Terus bisa jadi tadi ya juara, tapi kita juga harus ingat. Nah, kata tapinya ini ya kadang-kadang. Yes. Nah, kita perlu ganti nih kata tapi dengan dan. Yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana juga menyeimbangkan waktu untuk yang lainnya. Betul. Jadi kata itu meskipun satu kata tuh bisa menentukan juga sih bagaimana respon anak kita. Exactly. Satu kata, makanya satu kata bisa memberikan arti. Satu action kecil pun bisa memberikan arti tadi. Seperti misalnya anaknya yang nggak tahu terbuka, tapi ada action dari ibunya menyampaikan sepujian dalam bentuk lain. Wow, it means a lot. It means a lot. Ini ada Tatasya. Paman Gary, sapa aku dong. Halo. Selamat pagi, Ibu Tata. Salam kenal juga nih Ibu. Ini dari Ibu Agnes juga baru join. Ini Paman Gary. Ini ada titipan. Oh tadi sudah. Halo Pak Imam Wijoyo. Halo. Pak Imam, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Oke. Anak saya tertawa bahagia terus cembetut. Bu Joanna tadi yang bilang tentang game. Iya. Ya itulah cara kecil untuk bisa memberikan komplimen. Mungkin bukan cuma words atau kata-kata, tapi dengan perilaku, action, senyuman. That's a big compliment. Salah satu hal simple, komplimen atau pujian untuk giving bless to people adalah kita give them smile. Gitu kan, itu cara paling simpel Bu sebenarnya. Nggak harus cemberut-cemberut gitu kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita akan membiasakan memberikan kata-kata positif pada anak, pujian pada anak, itu juga perlu waktu ya tadi ya, Paman Giri ya. Kita perlu melihat waktu yang tepat. Sehingga nanti anak-anak juga merasa, oh pujiannya tulus, oh memang saya dihargai, apresiasinya ada. Dan ini pun nanti akan mereka bawa sampai mereka dewasa. Yes, exactly. Betul. Betul. Dan mewarisi skill ini untuk anak-anaknya, sehingga keluarganya juga bisa merasakan apresiasi dan kepositifan dari semua anggota keluarganya. Saya bahagia melihat anak manggut-manggut sendiri. Oh ini Bu Joanna lagi. Oke, terima kasih juga bagi para teman-teman yang join di sini. Bila ada yang ingin ditanyakan silakan, dan juga bila ada topik yang ingin kita bicarakan di yes. kami ya. Oke.
Apa yang pengalaman Paman Gary alami tentang pujian waktu Paman Gary masih kecil sampai dewasa yang sangat berkesan itu pujian Ya. apa Paman? Oke, ini tentang pujian sekaligus yang tadi game saya kasih tahu itu Bu ya. Jadi sebelum pandemi saya waktu itu berangkat ke India untuk sebuah acara International Storytellers Conference gitu. Jadi adalah cerita konferensi para storyteller pendongeng sedunia di India. Terus saya ketemu dengan beberapa teman-teman pendongeng dari berbagai negara. Terus kita bertukar cerita gitu. Nah ada satu pendongeng, kalau nggak salah dari Singapura waktu itu, dia nggak bercerita tentang satu hal dongeng, tapi dia bercerita begini. Okay, I want to give you a game, so you have to answer my question. It's so simple. Terus ini benar-benar kemudian membuat saya terbuka atau juga mindset saya kemudian menjadi tersadarkan kebetulan sama topiknya dengan memberi pujian hari ini. Teman saya pendongeng Singapura itu mengatakan begini, coba sebutkan 3 nama dalam hidupmu orang yang paling kamu sayangi untuk diberikan pujian kepada mereka. Tok, saya berpikir dong Bu. My mom, my dad. Cuma 3 ya? Yes. 3 katanya. Oke, 3. The first priority, the first 3 priorities. Oke. Terus dia bilang begini. Oke, kalau gitu kamu nggak usah sebutkan 3 nama itu, but let me guess. There is no your name in that list. Iya ya. Tadi disuruh mikir saya juga udah punya nama nih 3, tapi nggak ada nama saya. Terus baru saya sadar Bu. Oh Oke, it means so deep. Hal ini kemudian membuat saya berpikir, wow, ini cerita yang sangat singkat, permainan simple, tapi kemudian membuka alam pikiran saya. Yes. Kita mesti memberikan kredit, memberikan pujian, memberikan sesuatu afirmasi yang positif. Kita lupa untuk diri kita sendiri. So I can do this. I'm brave to do this. Aku bisa melakukan ini. I'm strong. I can do that. Gitu. Itu hal-hal yang memang harus kita berikan. You clever. Maksudnya ke sini. You're strong ke sini. You're brave ke sini untuk memberikan afirmasi positif kepada diri kita. Bukan untuk snob, bukan untuk menjadi seseorang yang exaggerating, melebihkan diri sendiri, tapi bahwa itu untuk memberikan hal yang positif bagi dirinya. Akhirnya saya baru sadar, oh iya, kita lupa selama ini kita memberikan pujian untuk people outside us. But you yourself, you forgot that. Gitu loh, kayak gitu istilahnya. Iya. Iya ya, kadang yang kita berikan kita sendiri itu adalah hal-hal atau omongan-omongan negatif. Kayak misalnya, aduh kayak gini aja kamu nggak bisa sih. Aduh, kamu kayak gini kok gagal sih, atau aduh kenapa gak berani begini sih, ayo dong. Kadang-kadang yang kita berikan ke diri kita itu sesuatu yang negatif. Exactly. Rasa jadi negatif. Nah, karena itulah kadang-kadang jadi kita sulit untuk mengapresiasi orang lain karena seringnya kita mengkritisi diri sendiri, begitu ya, dari makna yang Tapi itu membuka mindset saya sangat dalam Bu. Akhirnya walaupun cuma games, it's a very short conversation, tapi punya pemahaman dalam buat saya tentang masalah pujian. Oh yes, kita juga mesti punya kita. Kapan kita mengatakan bahwa diri kita ini baik, diri kita ini bisa, diri kita ini kuat, diri kita ini sanggup gitu. Kalau nggak kita sendiri kemudian memberikan credits kepada diri kita, who else? Karena yang lain pasti fake, yang lain pasti akan berbeda ceritanya gitu. Jadi ya di pesawat aja, kalau kita ada pesawat lagi emergency situation, kan oksigen ke diri kita dulu, baru kita tolong orang. Yes. Iya, analoginya seperti ini. Betul. Nah, ini ada usulan topik dari Bu Joanna. Bagaimana belajar Zoom virtual sekolah supaya anak tidak bosan? Ya. Dengan guru-guru juga. Iya, betul. Bu Anita bilang, mamiku nggak pernah kasih pujian, tapi bisa dipahami bahwa generasi kita berbeda dan kehidupan masa jauh yang keras.
Tapi bahagia banget saat dengar Mami puji aku saat telepon teman atau saudara. Nah, Itu ini yang yang tadi kadang. saya bilang, culture tiap keluarga bisa beda-beda, Bu. Ya, dan Mami cerita dengan sangat bangga dan dengan aktivitas dan kegiatanku yang di matanya sangat luar biasa membanggakan. Sangat dengar itu aku belajar mengerti ragam apresiasi dari orang tua. Apresiasinya yang penting, bukan the way-nya. Jadi bukan kata-katanya, tapi bahwa dia giving credit, apresiasi, memberikan pujian. Ada yang tadi kasih coklat, ada yang dia ngobrol, tahu nggak anak saya itu pinter banget sebenarnya. Itu hal yang kemudian bisa membuat kita punya self esteem dalam diri kita. Nah, juga senang kalau kita suka memuji dia dengan kita membicarakan hal-hal baik tentang dia ke Ya, orang lain. Nggak ya, membantu ya, Paman Gary. sangat. Oh, ini udah jam berapa nih? 4 Hey, menit lagi. no. Oh iya betul. Ya, Oh iya, nggak kerasa kalau ngobrol sama Bu Justina tuh kayak gitu. Ya gitu. Saya sambil ini kan my morning coffee sambil ngobrol sama Bu Justina tuh lama-lama. Iya ya nggak kerasa udah habis jam 10. terasa. Oke, saya summarize dulu obrolan kita. Nanti Paman Please, Gary yes. kata yang juga bisa menyemangati para parents sekalian untuk memberikan pujian yang bermakna. Jadi pujian bisa jadi pisau bermata dua. Kadang pujian bukan karena sincere, tapi karena ada tujuan lain. Nah, ini yang perlu kita hindari ya. Ada juga orang tua yang menghindari pujian karena takut anaknya manja. Jangan khawatir kalau kita memberikan pujian, pujiannya itu spesifik dan juga tulus, pasti anak pun juga merasakan bahwa ini tidak akan membuat mereka manja. Sebenarnya semua orang tuh senang dipuji. Bedanya Iya. adalah bagaimana meresponnya. Nah, untuk meresponnya tentu kita harus memberikan rasa terima kasih kita bila kita dipuji. Pujian is not only sentences, nggak cuma kata-kata, tetapi juga bisa berupa tindakan, berupa pelayanan, berupa physical touch untuk menyentuh kepalanya, menyentuh pundaknya, gitu ya. Nah, kalau anak berbuat salah, itu kita nggak perlu puji, ya. Harus hati-hati. Karena tadi bilang bahwa setiap sesuatu kan pasti ada sisi positifnya. Kalau salah, kita harus bilang salah. Sehingga anak nanti kedepannya bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang oke, mana yang boleh. Setiap anak bisa berbeda polanya. Ada yang tidak bisa terus-menerus dipuji, ada juga yang harus didukung dengan pujian. Nah, pujian secara fisik bisa juga meningkatkan self-esteem. First impression berupa vision itu nggak salah. Boleh-boleh aja kita memuji dengan impression dari penampilan mereka, baju yang dipakai. Nah, pujian juga tidak harus kita mesti memberikan afirmasi pada diri kita sendiri sebelum kita juga memberikan pujian pada orang lain. Begitu. Oke. Thank you. Nah, silakan Paman Gary. Wow, good summary. It covers them all. Udah menjadi satu summary yang bagus buat teman-teman. Jadi kalau seandainya nanti bisa melihat kembali, walaupun melihat ulang apa aja tadi yang diomongin sama Bu Justina, bisa melihat nanti di IGTV yang ada di account Bu Justina ya. Jadi sekaligus bisa refer balik. Tapi terima kasih sekali lagi Bu Justina karena ini juga menjadi momen buat saya untuk mengingat kepada diri pribadi seperti cerita game kecil yang tadi saya kasih tahu. Iya, kadang-kadang kita lupa to give credit to ourselves. It means ini adalah salah satu cara untuk worshiping God, untuk bisa juga memberikan bahwa kita sama-sama punya kekuatan. Dari mana sih? We got it from God. Ini sesuatu yang datang memang dari Yang Maha. Jadi itu sebagai salah satu cara untuk meningkatkan self-esteem, spirituality, dan juga kemudian kapabilitas seseorang. And that's all. Kalau itu sudah terjadi, kita nanti pasti gampang juga untuk memberikan kredit ke orang karena kita tahu kalau kita memberikan kredit, pujian, komplimen harus yang benar, bukan sesuatu yang fake, bukan sesuatu yang memang punya goals lain. Gitu. Thank you banget ini semuanya para peserta sekalian. Yuk, mulai dari sekarang kita memberikan pujian yang tulus pada orang-orang di sekitar kita. Thank you semuanya. Oke, thank you Paman Gary. Terima kasih Bu Justina. Sehat ya. Sehat selalu. Bye.